udah jatuh ketimpa tangga. Wah, Ini pusingnya makin lama, obat nggak mempan, tiba-tiba ini kayak orang gila, nggak nyambung ngomong. bagaimana kalau dia nggak tahu bahwa dia tuh sebenarnya sakit, tapi tubuhnya kayak orang sehat. Secara jasmani saya cukup percaya diri dengan kesehatan saya. Sampai suatu waktu saya didiagnosa limfoma. Saya harus ada kemoterapi dan radiasi 15 atau 30 kali. Kalau Anda ketemu saya sekarang nih, ngelihat sekarang nih, kok pakai jaket tuh? Nah, ada beberapa pemikiran kan? Satu, biar keren. Dua, oh lagi nggak enak badan. Yang ketiga apa? Saya sih lebih nyaman. Kenapa? Karena memang saya yang tahu betul kategori badan saya itu kelemahannya di bagian mana. Ya, daripada saya gampang masuk angin, lebih baik saya pakai jaket gitu ya. Tentunya kan jaket nggak sembarangan supaya kelihatan tampilannya enak dilihat lah gitu. Karena kalau badan nggak enak itu kayaknya bekerja juga nggak maksimal. Itu kategori penyakit ringan ya. Saya juga nggak cocok dengan pakai deterjen terlalu lama, kulit pecah-pecah gitu. Jadi kalau buat nulis juga gampang sakit gitu kan, kategori ringan. Atau kebanyakan pakai sepatu pantofel, betisnya pegel, badan jadi kayak kelecet padahal enggak, sampai berair, itu kategori ringan. Tapi kalau kita lihat penyakit sekarang memang macam-macam sih. Ada yang penyakit yang dengan istilah sesuatu yang unik, bahkan sampai pengobatannya tuh sampai bingung diobati dengan cara apa. Bagaimana dengan tanda-tandanya? Macam-macam tanda-tandanya, dari mulai kehilangan keseimbangan, nggak bisa, belum tentu juga itu vertigo atau migrain. Atau tiba-tiba pingsan, terus sadar lagi. Pingsan, sadar lagi. Pingsan, sadar lagi. Ya, nggak ada yang tahu itu apa. Jadi kita cari tahu aja. Di tahun 2017 saya mengalami suatu penyakit yang benar-benar luar biasa. Awalnya sih nggak begitu serius ya, biasa sakit kepala, paling saya minum obat, baik. Saya sih nggak terlalu menghiraukan banget ya, memang mengganggu tapi masih bisa dibawa. Minum baik, sekarang enggak. Ketika saya sakit kepala itu hilang, timbul ada gejala lain. Pak, kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak. Pak, kenapa? Bangun, Pak. Bapak kenapa? Tiba-tiba halusinasi. Kayak ada bayangan gitu. Ya itu disebut paranoid, nggak taunya sekarang ini dibilang. Aku ambilkan minum dulu ya. 1 tahunan begitu terus. Ini pusingnya makin lama, obat nggak mempan, sampai saya minum sehari 3 kali. Tiba-tiba ini kayak orang gila, nggak nyambung ngomong. Selanjutnya itu kejang. Kejang itu artinya pingsan. Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Minum dulu. Begitu saya ke dokter dikasih tuh obat sakit kepala, obat penenang. Ada sih obat yang bisa berhentiin saya tuh. Berasa hilang tapi nggak lama. Tiba-tiba saya lagi naik motor, tahu-tahu nih kayak jatuh kayak plak gitu. Bener-bener membahayakan gitu. Dan kejadian itu terus berulang. Jadi saya berobat. Saya bingung nih, sampai dokter penyakit dalam, terus dokter jiwa, sampai semua dokter, kalau nggak salah ada 5 dokter. Sampai dokternya udahlah Pak, dirujuk. Nah, suatu titik ketemu bahwa saya harus di MRI. Ketika saya di MRI, ada yang namanya tumor. Tumor saya itu sebesar kepalan bayi, ada di sebelah kanan. Otak tuh sebetulnya bundar gini ya. Kalau dibelah 2 itu harus sama. Tapi kalau ini di garis tengah, yang ini ciut, yang sini kembung. Nah ini yang menyebabkan saya blank. Kadang ngomong nggak nyambung gitu. Dan dalam 2 bulan ini jika tidak dioperasi, Bapak Frans beresiko mengalami kebutaan dan juga kelumpuhan. Apakah Bapak siap untuk menjalani operasi? Saya siap, Dok, untuk menjalankan operasi. Yang penting saya bisa sembuh, Dok. Baik. Tapi ingat, yang namanya dijamin sama pemerintah itu harus ada aturan main. Jadi Bapak kena yang namanya waiting list. Dan itu banyak antriannya. Ternyata saya dapat antrian ke-13. 13 itu dihitung
per bulan. Berarti 1 tahun lebih 1 bulan baru saya dapat bisa diantri. Istri saya cuma bisa berdoa, cuma bisa meliatin, cuma bisa mendukung. Karena udah nggak ada harapan. Toh kita juga punya anak, biaya nggak ada. Dia sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kan seorang pianis ya, terus freelance lagi ya. Jadi saya secara finansial nggak mungkin lah. Itu saya lihat budgetnya udah ratusan juta. Akhirnya ya kita nurutin peraturan. Saya jalanin hidup sambil saya berdoa. Saya fokus apa yang harus saya benahin dalam hidup saya ini. Sampai di rumah saya orang-orang bilang juga, wah ini mungkin udah nggak lama lah umurnya ya. Orang udah vonis begitu, saya nggak hiraukan. Tetapi ada suatu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa Markus 11 tuh ayat 24 berkata, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu saya imanin benar-benar. Suatu hari saya melayani di hari Minggu, tiba-tiba saya jatuh anpal, pingsan, terus tahu-tahu ada di rumah sakit. Wah, Pak Frans sudah mulai sadar ya. Dok. Bagaimana Pak Frans? Apa sudah siap dilakukan tindakan operasi? Dokter menyatakan bahwa saya siap dioperasi. Jadi gimana kok bisa siap dioperasi? Ternyata ada yang membiayain saya. Jadi saya nggak perlu waiting yang 13 bulan itu, tetapi saat itu saya ditetapkan untuk masuk operasi. Dan di situ juga ada tanda tangan keluarga, terutama istri, dia harus tanda tangan bahwa kalau misalnya saya dioperasi bisa sembuh, bisa meninggal. Tapi yang perlu diketahui oleh keluarga, terutama ibu, bahwa operasi ini ada kemungkinan yang akan terjadi. Setelah operasi itu seminggu atau 2 minggu paling sedikit ya. Kalau dia bisa ngenalin ibu aja itu udah mujizat. Karena saya sudah mendapatkan kekuatan, ya udah dibekali, dan saya udah punya tekad firman Tuhan yang masuk, bahwa ada keyakinan tersendiri ya. Saya nggak merasa sedih, nggak merasa takut gitu. Maka masuklah ke ruang operasi. Sebelum dioperasi, dokter saya mengelus-elus gitu ya. Frans, gimana? Kamu udah siap belum dioperasi? Baru saya mau ngomong siap, tiba-tiba tuh tas terbuka. Di atas itu udah bukan lampu lagi. Saya pikir ini kan halusinasi kan biasa bagi saya. Tapi itu kok beda. Saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bisa melihat itu banyak banget orang nari, nyanyi puji-pujian. Semuanya tuh pakaiannya emas semua. Dan ini benar-benar membuat saya damai, sukacita banget itu. Sampai-sampai saya nggak mau keluar dari situ. Tiba-tiba saya dibangunin. Pak Frans, Pak Frans. Dokter, Tadi nyanyi lagu apa Pak Frans? saya juga nggak tahu dok. Tapi saya masih mau dengar lagu itu dok. Kenapa dokter bangunin saya? Oh iya dok, tadi kan dokter bilang mau dioperasi. Sekarang saya udah siap dok untuk dioperasi dok. Pak Frans, Pak Frans. Operasinya telah selesai Pak Frans. Begitu saya pegang kepala saya, tek, ada perempuan terus ada selang darah ke sini. Di situ baru saya nangis. Saya
Saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan di situ. Saya pegang, artinya gini, kok saya nggak kerasain sakit sama sekali. Di situ saya baru benar-benar Tuhan itu luar biasa bagi saya. Di tempat ruangan itu dokter mesti heran. Karena apa? Saya udah bisa ngomong, udah bisa nyanyi, orang kedinginan. Nah, Pak Frans, saya mau tanya sama Pak Frans. Apakah Pak Frans kenal di samping saya? Dok, ini kan orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Dok. Ini adik kandung saya, Dok. Nah, dokter heran kok bisa ngomong gitu loh. Tapi emang rata-rata syukur-syukur ya nggak meninggal ya. Dia bisa ngomong aja, ngaco, nggak ingat itu wajar. Tapi ini saya langsung nanyain, terus minta pindah. Besoknya saya keluar. Itu kejadian mujizat yang benar-benar terjadi sama saya. Semenjak saya operasi tahun 2017 sampai saat ini, saya sudah tidak mengalami gejala-gejala atau gangguan yang saya alami sebelumnya. Dan saya imanin terus. Orang bilang katanya, wah ini kebetulan emang dokternya yang keren atau gimana. Saya nggak mau spekulasi. Saya tetap bahwa ini kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan itu kan begini, kalau menurut saya banyak dibantu. Iya kan, banyak dana, banyak dukungan, baik doa maupun moral, semuanya tuh hanya sarana. Setelah saya sembuh, saya tahu di depan masih banyak masalah yang saya harus hadapi. Dan itu tidak bisa ditawar-menawar, pasti itu ngalamin. Tapi saya sebagai orang yang mengalami mujizat Tuhan, tidak akan pernah khawatir dengan masa depan. Tuhan bilang masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan firman-Nya itu berkata, di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang membuat saya kuat sampai saat hari ini. Ingat bahasa Latin? Ya, mungkin bahasa Inggris belum lancar, tapi bahasa Latin udah lancar duluan saya waktu itu. Mens sana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kalau tubuh kita tuh enak, jiwa itu enak. Jadi moodnya juga enak. Jadi mind, body, and soul gitu loh. Tapi gimana kalau badannya sebenarnya tidak seenak itu? Lemah misalnya, terganggu keseimbangannya. Apakah jiwa itu bisa menguatkan badan kita yang lemah? Mood itu bisa kita bangkitkan sekalipun badannya lemah. Sedangkan rata-rata umumnya nih badannya lemah, pikiran gak enak, moodnya pasti keganggu. Ada orang-orang yang bertubuh atletis dengan fitness setiap hari berharap tubuhnya sehat. Tapi ada juga orang-orang yang sengaja membuat tubuhnya atletis supaya nggak ketahuan kalau dia sakit. Bagaimana kalau dia nggak tahu bahwa dia tuh sebenarnya sakit, tapi tubuhnya kayak orang sehat? Menjaga badan dan kesehatan itu adalah prioritas saya. Jadi saya mau pola hidup saya tuh waktu cuma fitness, olahraga, dalam 7 hari itu ada 5 kali 2 jam, 1 hari itu ada 2 jam. Ya, saya Hendy Tanus. Saya ini adalah orangnya aktif. Tidak hanya itu, saya juga melakukan pola makan yang sehat. Karena itu adalah bagian hal yang terpenting untuk membentuk badan yang sehat. Secara jasmani, saya cukup percaya diri dengan kesehatan saya. Sampai suatu waktu, bisnis saya sudah mulai menurun, jadi saya mulai kerja. Kerjalah saya tidak lama dari itu, 1 bulan atau 2 bulan lah, itu badan saya makin lemah. Yang terakhir saya olahraga cuma 30 menit. Saya berasa kok saya 30 menit udah habis ya, napas sudah lemes gitu badan. Sakit banget itu, perutnya kemudian ditusuk gitu. Terus dada saya tuh emang, saya merasa ada ngilu gitu di bagian sini. Saya berpikir itu otot saya yang bermasalah gitu. Oh, mungkin biasalah. Habis angkat beban, otot saya nih agak ada sakit.
Saya mulai merasa ada yang aneh. Sore itu juga saya akhirnya ke rumah sakit. Setelah di ronsen, kalau keluar hasilnya, gambar itu 10,8 cm. Tumornya ada di sini. Down lah saya, drop lah itu udah. Setelah berunding, saya melakukan alternatif yaitu ke Penang. Nah, setelah di Penang, saya didiagnosa ulang, dicek ulang, bahwa diagnosanya itu adalah limfoma atau kelenjar getah bening yang bisa dibilang itu cancer. Itu limfoma non-Hodgkin. Nah, limfoma itu sendiri itu seperti tumor atau sel yang abnormal ada di dalam badan tubuh manusia. Tapi dia mengembang, membesar, aktif. Jadi setelah saya didiagnosa limfoma, itu saya diberikan tindakan oleh dokter bahwa saya harus ada kemoterapi sebanyak 7 kali dan radiasi 15 atau 30 kali. Dari awal saya kemo itu, pertama saya berasa 6 jam setelah di situ agak mual sedikit. 1 hari setelah saya kemo, badan saya tuh merasa mulai ada efek obatnya kali ya. Badan saya tuh merasa lemas. Langsung lemas, drop, muntah, mual, itu nggak bisa makan sama sekali dan nggak bisa minum. Yang kedua, saya masih pede. Saya baru tahu tuh obat kemo tuh sekeras itu gitu. Hari ketiga itu saya makin parah. Rambut saya mulai rontok tuh. Sakit, habisnya dicabut gitu. Seperti rambut kalau dicabut gini copot. Terus kalau tidur tuh sakit gitu. Kayak kulitnya mau lepas gitu. Kemo yang kelima, di situ saya udah ngerasa nih nggak kuat nih. Emang setiap hari saya kalau emang nggak bisa ngapa-ngapain, udah kesakitan, saya cuma bisa lihat ke depan, lihat ke kaca aja. Lihat ke kaca, ada awan gitu, ada pohon-pohon sedikit. Saya bengong gitu, saya lihat. Sama dalam hati saya bilang, nggak kuat nih Tuhan, udah ambil aja deh, saya bilang. Begitu saya lihat, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba itu awan biasa, awan kayak menyerupai wajah Tuhan. Saya lihat, kok ini kayak saya kenal gitu mukanya ini. Kelihatan, matanya kelihatan, hidungnya juga kelihatan, mulutnya senyum, ada rambutnya panjang. Langsung terlintas, ada yang bilang, Tuhan masih mau kamu hidup. Dia masih mau dampingin kamu, berjuang untuk hidup. Belum waktunya. Dari situ, langsung saya, itu yang namanya sakit, penyakit yang bahasa udah mau nyerah, udah hilang. Sejak dari situ saya kayak merasa, itu ada motivasi saya gitu, untuk tetap berjuang, tetap hidup. Saya tiap kali berdoa, semoga saya dikasih kesembuhan, dikasih kekuatan, saya bilang. Terus kalau setiap kali kesakitan, itu Alkitab saya tempel di perut saya tidur dengan Alkitab, saya tidur di situ. Setiap hari saya doain terus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saya tuh hanya kegiatannya tuh baca Alkitab. Bahkan saya baca tuh dari halaman pertama, terus saya cicil setiap hari sampai habis. Dari situ saya mulai bangkit. Dikit-dikit saya mau makan, saya mau minum. Besokannya kemo. Gak tahu kenapa saya lebih seger. Saya merasa saya lebih kuat. Nah, udahlah, sejak selesai kemo, saya disuruh radiasi 15 kali non-stop. Jadi saya mesti di sana itu 15 hari. Setelah diradiasi itu berkurang sekitar 2 cm berapa gitu. Nah, saya merasa akhirnya ada kemajuan gitu. Terus dokternya bilang, penyakit kamu ini tuh nggak bisa sembuh. Dibilang sembuh total tuh nggak bisa. Karena ada kemungkinan ini akan hidup lagi, aktif lagi. 1 tahun lalu saya PET scan itu masih aktif. Sekitar 2 cm sekian, 2,8 kalau nggak salah. Ya, meskipun saya belum sembuh, saya bersyukur masih ada alat yang tertanam di dalam badan saya ini, seperti alat kemopot ini. Itu menjadi pengingat saya bahwa Tuhan itu tuh ada. Proses perjumpaan saya dengan Tuhan itu merupakan paradigma saya. Meskipun saya hanya melihatnya itu dari kaca rumah sakit saya tidur,
Tapi saya percaya di situ Tuhan berbicara kepada saya bahwa Dia memberikan saya kesempatan yang kedua. Saya mau kasih tahu sama saudara nih. Jadi bukannya nggak boleh latihan fisik ya. Jaga kebugaran jasmani itu penting banget. Tapi kalau kita berbasis dalam kebenaran kitab suci di 1 Timotius 4 ayat 8 tertulis begini. Latihan badan ini terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah jadi kalau misalnya daripada Anda atau ya berpikir begini, aduh Tuhan kenapa sih Tuhan kok saya nggak sembuh-sembuh. Fisik saya kalau lemah banget, saya rajin olahraga, pola makan saya sehat. Tapi kenapa Tuhan izinkan dan kenapa harus saya? Wah macam-macam. Sebenarnya ada pesan khusus yang mau Tuhan sampaikan buat saudara. Kita tuh kadang-kadang ya, terus terang aja. Kalau pas lagi badan gak enak, minimal minum obat. Kita ingat nyebut nama Tuhan, betul gak? Atau didiagnosa penyakit yang berat. Wah kita langsung ingat, Tuhan tolong saya. Tapi kalau keadaannya baik-baik aja, menang tender, kemudian habis sakit sembuhnya cepet, langsung dapat pasangan hidup, apalagi pasangan yang ideal, terus punya uang banyak, tingkat kehidupan udah ganti nih, lebih bergaya, lebih berkelas, ya jujur-jujur aja. Jangankan nyebut nama Tuhan, lah ingat namanya aja belum tentu, apalagi ngerasain kuasanya, karena apa? Kan semuanya baik-baik aja. Jadi benar yang dikatakan kitab suci ketika seorang pengajar yang berintelektualitas tinggi yaitu Rasul Paulus. Ketika dia melihat pelayanan saya bagus, pekerjaan yang dia kerjakan juga berhasil, imannya berapa banyak orang disembuhin sama dia. Tapi dia dikasih sakit, itu ibarat kayak duri dalam daging. Pernah gak makan ikan terus kena di daging gitu? Kan gak enak banget ya ganjel-ganjel. Dan bayangin itu tuh ada di dalam tubuh dia selama dia melakukan pelayanan. Kurang dekat apa sama Tuhan? Tapi dia setuju sama Tuhan ketika Tuhan bilang begini, di dalam kelemahanlah kuasaku jadi nyata sempurna. Nah itu membuat dia sanggup menjalani itu. Jadi yang penting tuh bukan masalah sembuhnya, tapi hatinya itu gak pernah jauh daripada Tuhan. Jadi jangan buru-buru mendiagnosa sendiri atau mengkonklusi, berasumsi ini kutuk turunan lah. Wah ini mah dosa-dosa saya yang dulu lah. Akhirnya kita hidup dalam ketertuduhan. Orang jelas iblis itu tukang bohong. Dia bohong udah kerjaannya. Apalagi dia seakan-akan jujur. Itu kebohongan terbesar buat si iblis. Dia kan bapak segala pendusta. Mau sampai kapan kita lebih sepakat dengan apa? Keadaan ini. Ya benar, hati gembira adalah obat yang manjur kan. Tadi malam saya tuh meeting sama produser saya. Itu badan udah gak enak banget. Mood pasti terganggu. Tapi kita sepakat apa? Kita mau ngasih sesuatu yang bervalue lah gitu. Saya buat kehendak saya tuh sebebas mungkin apa? Nggak boleh, saya nggak boleh. Mata udah berair-air gitu ya. Tapi pas ngobrol tuh enak gitu. Jadi sebenarnya bukan dari pikiran, suasana hati kita ini harus kita bangun. Endorfinnya muncul, apalagi ditambah dengan segelas kopi atau apapun yang bisa membuat kita tuh bangkit. Sedikit tertawa, ya kan? Karena ada komunikasi di sana. Nah seringkali kita mengasumsi bahwa kutuk-kutuk. Kalau bicara kutuk apa Alkitab katakan di Yeremia 17 ayat 5 begini. Beginilah firman Tuhan. Ini bukan kata Nabi. Firman Tuhan yang ngomong. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuh kan Tuhan ngutukin? Bukan. Kecuali kalau terkutuklah kamu. Itu baru Tuhan yang mengutuki. Oh Tuhan itu sangat baik. Dia rela dari sorga turun ke bumi jadi manusia. Ngapain dia kutukin manusia? Tapi kita yang sering membuat diri kita tuh terkutuk sendiri. Kenapa? Kita nggak ngandalin Tuhan. Kita udah mulai ngandalin manusia. Kita mau mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita pikir dengan ini ya. Kita nggak sadar ada hal yang lebih penting. Apa itu? Saya lebih sering ibadah kok. Saya nggak pernah lepas dari doa. Kurang dekat apa saya dengan Tuhan? Lanjutin lagi. Yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang jauh dari Tuhan? Bukan, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kita nggak bisa tahu apa maksud Tuhan? Tuhan tuh lagi ngomong, mendekatlah kepadaku lagi. Ayo, intim lagi sama saya. Jangan tunggu keadaan buruk baru mau intim. Saya suka banget dengan pernyataan Hendy Tanus tadi. Saya bersyukur dengan ada alat di badan saya. Saya merasakan itu Tuhan ada di situ, jadi saya ingat sama Tuhan. Berarti apa? Penting sekali yang namanya
hati kita itu dekat di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ibarat tuh ngobrol tuh berdua gitu loh. Hati kita tuh karib sama Tuhan. Ini bukan masalah jarak loh. Ibadah rajin kalau hatinya menjauh. Ya, banyak orang ibadah pesan Tuhan apa, dia lagi sibuk apa. Coba lihat di rumah. Kita merasa dekat sama istri, suami, anak-anak kita. Karena kita satu rumah, belum tentu. Jarang ngobrol di ranjang kan. Jarang bercanda-bercanda lagi. Bawaannya marah-marah terus. Tanpa kita sadar, hati kita menjauh dari orang-orang yang kita kelihatan ini. Yang kita sudah di bawah sumpah mencintai sampai selama-lamanya. Tapi kita lakukan semua perkataan yang kasar dan yang tidak pantas. Tanpa kita sadar, hati itu menjauh. Ayo, sekarang saatnya kita untuk segera melakukan tindakan yang nyata. Anda mau nggak? Kalau Anda lakukan ini, saya sangat percaya. Saya mendapat impresi ini di dalam sini, saya mau ngomong buat saudara. Kalau Anda adalah orangnya, saya perkatakan Anda pasti disembuhkan saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Maukah Anda berdoa dengan saya? Letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku bersepakat dengan mereka yang saat ini. Bahwa selama ini mereka menjauh daripada Tuhan tanpa sadar. Ikuti kata-kata saya saudara yang terkasih. Tuhan, aku sadar saat ini hatiku sudah mulai menjauh daripadamu. Dan saat ini aku mau rekomitmen lagi sama Tuhan. Aku mau mendekat lagi sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan dan terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Yes Tuhan, terima kasih, dan aku merasa tidak ada lagi itu yang namanya tumor di benjolan sebelah kiri di dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal, engkau 2,5 tahun setiap minggu engkau cuci darah. Saya perkatakan engkau tidak lagi cuci darah. Ketika engkau rekomitmen lagi sama Tuhan. Bahkan migran, kemudian vertigo, lalu kaki sebelah kanan sudah mulai mati rasa. Saya mau perkatakan ketika orang komitmen lagi sama Tuhan, mendekat lagi sama Tuhan, dan belajar untuk mengatakan aku juga merindukanmu Tuhan. Lihat bagaimana kesembuhan sedang Tuhan kerjakan saat ini. Dan aku percaya bahwa Yesus Kristus telah menyembuhkanmu sebab dialah penyelamatmu mulai hari ini. Sama-sama katakan amin. Yes, amin. Percaya saudara, kesembuhan sedang berlangsung saat ini. Kalau nggak percaya coba lihat telepon Sahabat 24. Tanya sama mereka. Itu katanya kalau percaya ada kesembuhan terjadi, mereka pasti akan yes. Karena yang lebih dahsyat adalah bagaimana Tuhan itu sayang sama saudara. Jangan pernah pandang kesakit itu adalah musibah. Karena di dalam Tuhan keadaan buruk bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Karena dari keadaan buruk Tuhan sedang berbicara kepada kita. Aku merindukanmu. Karena hatimu sudah mulai menjauh dariku. Nah, kalau mau telepon Sahabat 24 jangan sekarang. Nanti setelah selesai program ini yang pastinya. Jadi mind, body, and soul. Body dulu deh, bangun tidur, terus mandi. Jangan lupa gerak-gerak dikit lah supaya badan tuh nggak kaku-kaku. Ya tiap hari begitu Anda pasti sehat. Lalu yang kedua, soul, penting. Nah supaya soulnya itu sehat, dapatkan website yang memberikan inspirasi dan juga motivasi. Anda ketik www.jawaban.com, follow sosmednya kami, Anda akan dapatkan suplemen yang menyehatkan jiwa Anda. Kenapa? Karena program itu menyehatkan semua. Dari mulai ajakan berdonasi, ini adalah satu ajakan yang encourage secara jiwa kita bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu berdampak positif buat kesegaran jiwa kita. Ya. Lalu kemudian juga pembicaraan yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan financial ataupun juga media untuk anak-anak kalau Anda sudah berkeluarga, bahkan untuk memastikan mind Anda itu, ya your mind, pikiran Anda itu nggak kusut. Ini dikeluarin, ngomong di Sahabat 24, curhatlah dengan sahabat baru Anda. Itu komunitas yang benar. Semua usulnya pasti usul-usul yang baik. Tidak akan mungkin membuat Anda masuk ke jurang yang membuat Anda makin hancur lebur. Karena tujuan kita ngobrol sekarang ini kan supaya apa sih? Supaya apapun masalah Anda, itu Anda nggak pusing lagi. Betul nggak? Ya karena tinggal satu aja. Di dalam Tuhan kan pasti ada solusi. Ya kan? Dan kalau kamu telepon Sahabat 24, bisa juga menemukan Tuhan di situ. Karena dia jawaban segalanya. Tetap sehat ya. Mensana in corpore sano.